Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F paralel di sesi 2. Saya Nabila Salsa, NPM 164, dan partner saya. Nama saya Numis Nurani, NPM 162. Di sini kami akan menjelaskan modul terkait isolasi jasad renik. Isolasi jasad renik ini yang dimaksud adalah mikroorganisme pada suatu lingkungan alami merupakan populasi campuran dari berbagai jenis. Pemisahan bakteri diperlukan untuk mengetahui jenis, mempelajari kultural, morfologi, fisiologi, dan karakteristik. Teknik pemisahan tersebut disebut isolasi. Sehingga pengertian dari isolasi bakteri atau isolasi dari jasad renik itu adalah suatu proses pengambilan bakteri dari medium atau dari lingkungan asalnya lalu menumbuhkannya di medium buatan sehingga diperoleh biakan yang murni. Kemudian tujuan dari isolasi jasad renik ini adalah untuk mendapatkan bakteri biakan yang tidak lagi bercampur dengan bakteri lain yang disebut sebagai biakan murni. Selain itu, isolasi jasad renik memiliki fungsi yaitu untuk mengetahui sifat-sifat morfologi, biokimia, dan molekuler dari bakteri. Di sini ada metode dari isolasi jasad renik. Yang pertama ada metode tepar, di mana teknik ini adalah cara mendapatkan biakan murni dengan cara menyebarkan mikroba pada permukaan media sejarang mungkin. Kemudian yang kedua ada metode tusuk, di mana dengan cara meneteskan atau menusukkan ujung jarum os yang di dalamnya terdapat inokulum, kemudian dimasukkan ke dalam media. Kemudian yang ketiga ada metode gores, di mana metode ini adalah metode dengan menggoreskan jarum os secara menyilang-nyilang atau zigzag pada medium agar padat. Kemudian yang keempat ada metode duang, di mana cara lain untuk memperoleh koloni murni dari populasi campuran mikroorganisme dengan cara mengencerkan spesimen dalam medium agar yang telah dicairkan dan didinginkan 50 derajat Celcius yang kemudian dicawankan. Kemudian yang terakhir ada metode pengenceran, di mana prinsip dari metode ini itu adalah mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari mikroorganisme lainnya. Kemudian ada prinsip dari isolasi jasad renik, di mana prinsipnya ini adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba dengan menumbuhkannya dalam media padat. Sel-sel mikroba akan membentuk koloni sel yang tetap pada tempatnya. Metode untuk memperoleh biakan murni dari suatu biakan campuran diantaranya yang paling sering digunakan adalah metode cawan gores dan metode cawan tuang. Kemudian pengertian dari bakteri itu merupakan salah satu golongan organisme prokariotik atau tidak mempunyai selubung inti. Namun bakteri memiliki informasi genetik berupa DNA. Koloni sel bakteri sendiri itu merupakan sekelompok sel yang dapat dilihat secara langsung dengan mata. Koloni bakteri dapat berbentuk bulat, tak beraturan dengan permukaan cembung, cekung atau datar serta tepi koloni rata atau bergelombang. Kemudian bentuk-bentuk dari koloni ada yang basil. Basil ini bentuk bakteri yang membentuk beberapa macam yaitu diplobasil dan streptobasil. Kemudian ada bentuk kokus di mana berdasarkan pengelompokan sel bentuk kokus ada beberapa yaitu Dilokokkus, Streptococcus dan Tetrat. Kemudian ada bentuk spiral di mana bakteri yang berbentuk spiral ini tidak membentuk pengelompokan atau saling menempelkan dinding selnya dengan dinding sel bakteri lain. Kemudian sifat-sifat koloni, yang pertama ada berdasarkan bentuknya, yaitu bentuk koloni dilukiskan sebagai titik-titik, bulat, berbenang, tidak teratur, dan serupa akar. Kemudian yang berdasarkan sifat koloni tusukan dalam gelatin, itu ada bakteri yang dapat mengencerkan gelatin, ada pula bakteri yang tidak mampu mengencerkan gelatin. Kemudian ada yang berdasarkan bentuk tepi koloninya, seperti serupa sedang, serupa dure, serupa tasbih, serupa titik-titik, serupa batang, dan serupa akar. Untuk yang selanjutnya yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, di mana untuk isolasi jasad renik sendiri yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama adalah sifat dan jenis mikroba yang akan diisolasi.
kemudian tempat hidup ataupun asal mikroba tersebut, juga kemudian medium pertumbuhan yang harus sesuai. Kemudian untuk cara inokulasinya untuk mikroba harus juga sesuai, dan cara inokulasi mikroba. Cara menguji mikroba yang diisolasi harus berupa kultur murni yang sesuai, dan cara memelihara dari mikroba yang telah diisolasi pun harus sesuai. Serta yang terakhir yaitu harus memperhatikan dari teknik pengambilan sampel murni. Next. Kemudian untuk identifikasi bakteri, di mana pada proses identifikasi bakteri ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik bakteri yang tumbuh, di mana isolat yang digunakan dalam identifikasi ini adalah biakan murni. Untuk pengamatan morfologi koloni ini dilakukan dengan makrokopis dan mikrokopis. Kemudian selanjutnya yaitu dilakukan pewarnaan gram, di mana pewarnaan gram ini dilakukan dengan cara bakteri difiksasi di atas makroskop slide dengan menggunakan NaCl, dan yang pertama diberi yaitu dengan menggunakan kristal violet selama 3 menit, kemudian menggunakan lugol selama 1 menit, alkoholnya yaitu 95% dan selama 30 detik, dan juga ditambahkan dengan safranin selama 20 menit. Kemudian untuk aplikasi dari isolasi jasad renik sendiri yaitu pada bidang pertanian, kemudian ada teknologi pemupukan dengan pemanfaatan jasad renik. Selain itu juga pada pemanfaatan mikroba tanah yaitu diaplikasikan untuk menambahkan kualitas pada sektor pertanian. Contohnya yaitu pada biofertilizer, yaitu merupakan inokulum berbahan aktif mikroba hidup yang berfungsi untuk menambah hara dan tertentu atau memfasilitasi tersedianya unsur hara bagi tanaman. Untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari isolasi jasad renik sendiri, yang pertama ada nutrien, di mana jasad renik ini membutuhkan nutrien untuk kehidupan dan pertumbuhannya. Kemudian yang kedua ada ketersediaan air, di mana jasad renik sendiri ini memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Pertumbuhan sel jasad renik di dalam suatu makanan sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang tersedia. Untuk faktor yang mempengaruhi yang ketiga yaitu pH, di mana pada nilai pH medium sangat mempengaruhi jasad renik yang dapat tumbuh, di mana jasad renik umumnya tumbuh pada pH 3-6. Yang keempat adalah suhu, di mana pada masing-masing jasad renik ini mempunyai suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya. Pembahasan, di mana pada praktikum isolasi jasad renik ini yang digunakan yaitu pada media padat, serta isolasinya itu dilakukan dengan menggoreskan satu osa yang berisi suspensi mikroba, ya, di mana mikroba yang digunakan yaitu mikroba yeast yang digoreskan secara zigzag pada permukaan media agar untuk mendapatkan deretan koloni. Dengan isolasi yang dilakukan yaitu dilakukan sebanyak 2 kali, di mana pada isolasi pertama dan isolasi kedua ini dilakukan pengamatan secara mikroskopis dan diperoleh bakterinya ini berbentuk kokus, berkoloni, tidak berinti, dan dilakukan pembesaran objektif sebesar 40 kali dan pembesaran okuler 10 kali. Dari praktikum yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa percobaan ini pada mikroba yeast ini bentuk koloninya yaitu berbentuk fokus, tidak berinti, dan berkoloni. Kemudian untuk metode yang digunakan pada percobaan isolasi jasad renik ini yaitu menggunakan metode cawan gores dengan media yaitu media agar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.